Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, tinggal 1 hari lagi dan hari ini kita sudah melewati bulan April ya. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang tidak lebih mudah daripada tahun lalu ya. Maka itu saya ajak saudara untuk kita terus bersandar kepada batu karang yang teguh itu, yaitu Tuhan Yesus ya. Caranya bagaimana saudara? Tidak ada jalan lain kecuali bertekun di jalan Tuhan ya, membaca Alkitab, merenungkannya ya, kemudian kita menyembah Tuhan, kemudian kita berdoa, kita berkomunitas ya, kita bertumbuh ya. Komunitas itu kita bertumbuh saudara ya. Kita bertumbuh melalui pengalaman orang lain, melalui firman Tuhan yang dibagikan oleh pemimpin kita, melalui sharing kesaksian ya. Kemudian juga kita ada pemimpin rohani yang bisa memperhatikan kita dan juga bisa mendoakan kita ya. Temukan itu di lingkungan saudara. Temukan pemimpin-pemimpin yang hidupnya berbuah, kelihatan dari hidupnya ya. Buah Tuhan itu, buah Kristus itu tidak bisa dibuat-buat ya. Itu bisa diuji dengan waktu ya. Dari karakter itu, apakah benar dia adalah hamba yang setia dan hidup takut akan Tuhan, itu kelihatan ya saudara. Mari saya ajak kita, saya dorong saudara, temukan komunitas itu ya. Jikalau saudara berpikir itu kan luarnya aja, maka itu saudara harus melangkah ya. Saudara harus melangkah, kenalan, kemudian saudara masuk ke dalam kehidupan dia ya. Masuknya dengan cara ikut komunitas dia. Saudara perhatikan lingkungan sekitar dia. Bila perlu saudara bisa tanya, kalau ada pembantu saudara bisa tanya ya, bagaimana bos kamu ya. Saudara kenali dia lebih dalam, dari situ saudara akan tahu ya. Jikalau saudara takut, jangan itu menjadi penghambat untuk saudara melangkah ke komunitas atau ke gereja ya. Jikalau ada pengalaman tidak baik dengan gereja-gereja tertentu atau dengan orang-orang Kristen tertentu, jangan itu menjadi penghalang saudara untuk datang kepada Tuhan ya. Karena bagaimanapun perilaku manusia ya, kemuliaan Tuhan ya tetap kemuliaan Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi dan tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan. Yang menjadi masalah di sini adalah jikalau saudara mundur ya. Jikalau saudara mundur berarti saudara menyimpan kepahitan. Nah, kepahitan itulah yang akan membuahkan si malakama untuk kehidupan saudara ya. Saya ajak saudara berdoa dulu. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin kami, tuntun langkah kami dan terangi jalan kami. Terima kasih Tuhan, benih firman-Mu ini tambah-tambahkan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk menjadi penolong, untuk menjadi penuntun kami. Roh Kudus, Engkaulah sumber, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah roh yang menghibur, roh yang tinggal di dalam kami. Penuhi kami, sirami dengan air hidup-Mu agar firman-Mu ini bertumbuh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup kami berdoa. Katakan amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmat hari ini diambil daripada Amsal 14 ayat 11 sampai 12. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, ketika saya membaca firman ini, ketika saya merenungkannya, saya tertarik dan saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kok ada pembanding, kok penulis Amsal di ayat 11 ini menuliskan perbandingan rumah untuk orang fasik, tetapi orang jujur itu kemah. Bukankah kemah itu sesuatu yang
tidak permanen, mudah dibongkar, kemudian juga tidak kokoh. Kalau misalnya ada badai, bukankah dia akan roboh, ya? Nah, di sini menarik saudara. Kenapa penulis Amsal itu menggunakan kemah untuk orang jujur? Kita bahas dulu ya. Kemah itu memang sesuatu yang tidak permanen, bongkar pasang, ya. Kemudian kena badai, rapuh, gampang roboh. Nah, di sini itu Tuhan itu menggambarkan kehidupan orang percaya itu adalah seperti kemah yang ketika badai datang, ya, jikalau orang benar ini tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hidup bersandar kepada Tuhan, maka risikonya saudara kena badai roboh, ya, kena badai goyang, ya, kena badai bisa kecabut, hilang kemahnya, ya. Nah, disinilah saya tiba-tiba teringat dengan lagu yang sangat populer sekali saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, pancangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Kenapa Tuhan menggunakan analogi, penulis Amsalnya menggunakan analogi kemah? Supaya kita bergantung dan selalu berharap kepada Tuhan, saudara. Ya, karena di luar Tuhan hanya ada kematian, ya. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu yang mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi itu menuju kebinasaan, ya, akan punah karena tidak ada kehidupan di dalamnya, ya. Lalu kenapa kok penulis Amsal menggunakan rumah kan, ya, secara dibandingkan dengan kemah ya lebih mewah lah, ya kan saudara. Walaupun tembok atau kayu, setidaknya dia lebih, kalau kayu dia lebih permanen dibanding kemah, ya. Untuk membangunnya pun butuh biaya, butuh waktu yang lebih lama, ya saudara. Ya, tapi orang fasik itu akan musnah, ya. Nah, meskipun terlihat megah, permanen, dan dibangun dengan nilai harga yang lebih mahal, dengan kekayaan, dengan cost, dengan waktu yang lebih lama, tapi itu juga akan punah karena fondasinya adalah kejahatan. Ya, ingat saudara, orang fasik dia menghalalkan segala sesuatu untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Tetapi kalau orang jujur, dia berjerih lelah, dia berusaha, dia mempertahankan integritasnya. Itu kan sesuatu yang kelihatan kalau dibanding dengan orang fasik. Itu kan sesuatu yang tidak sesuai, ya, gitu ya. Ya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang rapuh, sederhana, atau kemudian buang-buang waktu kalau bagi orang fasik mah, ya. Jadi, tapi ketika orang jujur itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, menabur dengan sungguh-sungguh, ya, dengan keringat, dengan cucuran air mata, dengan berdoa, maka firman Tuhan berkata, orang jujur, orang benar ini akan membawa berkas-berkasnya bertumpuk-tumpuk, saudara, akan mekar, ya. Mekar di sini itu, ya, dari bahasa Ibraninya itu adalah yapriak, ya, sering kali digunakan untuk menggambarkan tanaman yang bertunas subur, ya. Ketika dia mekar, dia bertunas subur, ya, ini menunjukkan bahwa
berkat Tuhan atas orang ini, atas orang jujur ini, atas orang benar ini, sehingga mereka dapat hidup produktif dan mereka diberkati, dan itu berkelanjutan, saudara. Ya, pilih mana? Pilih hidup jujur, pilih hidup bekerja sungguh-sungguh, pilih hidup mengandalkan Tuhan, ataukah sebaliknya. Ya, saya dorong saudara, jangan takut, jangan diambil hati jikalau ada orang meremehkan, merendahkan atau mencemooh saudara. Ya, saat ini itu hanya sifatnya sementara, tapi ketika saudara bertekun, kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan mengandalkan dan takut akan Tuhan. Ingat, hidup saudara akan mekar pada waktunya. Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan pada waktunya. Dan saudara akan menikmati dengan damai sejahtera, dengan ketenangan. Ya saudara, kejarlah hidup jujur, kejarlah hidup integritas orang benar, kejarlah yang terutama hidup takut akan Tuhan. Ya saudara, 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini populer, sangat populer sekali. Ya, banyak dipakai, banyak dikhotbahkan, ya, banyak di-sharingkan. Jadi saya pun tidak terlalu banyak membahas ini. Ya, kalau kita sangka ada jalan lurus, back to Bible, kembali ke firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus di satu kali kesempatan dia berkata, jikalau ada orang mengatakan, Mesias ada di sana, dia ada di situ, jangan saudara ke sana. Karena ketika saudara ke sana, berarti satu, walaupun saudara belum terlibat, tapi saudara sudah sepakat dengan ajakan orang itu. Mesias ada di sana, hati saudara sudah tertarik. Itu sudah kata sepakat di awal. Sehingga separuh hidup saudara itu sudah diserahkan kepada jalan kebinasaan itu, ya, yang menuju maut itu. Nah, ketika saudara sampai, kemudian saudara melihat dan hati saudara terpikat, cilaka, sudah sepakat. Maka di supranatural hidup saudara sudah saudara serahkan kepada maut tersebut, kepada kebinasaan. Saudara pegang firman Tuhan ketika ada ajakan, di sana ada mujizat loh, di situ ada Mesias. Jangan. Saudara katakan, Mesias saya ada di surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia belum turun, ya. Ketika dia turun, maka sebelum ada terjadi kedatangan Tuhan kedua kali, maka orang benar itu sudah akan dibawa angkat ke awan-awan, yaitu rapture, ya. Diangkat dengan tubuh kemuliaan, kemudian Tuhan baru akan turun, ya. Orang benar, orang hidup benar, orang hidup takut akan Tuhan itu terlebih dahulu mengalami pengangkatan, ya. Saya tidak bahas itu ada di firman Tuhan di Perjanjian Baru, ya. Karena di kitab Amsal itu mengajarkan, mendorong kita untuk hidup takut akan Tuhan, mengejar hikmat dan pengetahuan, mengejar hidup benar, hidup jujur, ya, supaya saudara menjadi bijaksana, ya. Ketika saudara menjadi bijaksana, maka saudara dapat menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menuju kehidupan, mana yang menuju kebinasaan. Ya saudara, ya saya dorong saudara untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Dia Tuhan Allah Jehovah, satu-satunya, tidak ada jalan lain, ya. Hanya dialah satu-satunya, ya. Saya kembali bacakan Yohanes 14 ayat 6, ya. Yohanes di ruangan saya ini, di depan, jadi di belakang kamera ini ada tempelan, ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Ya saudara, cukup saudara tangkap rema firman satu ini, taruh di dalam hidup saudara. Kemudian saudara berdoa,
minta Tuhan menguasai hidup saudara. Ya, doanya sederhana saja. Tuhan, ini hidupku, aku percaya kepadamu pada hari ini. Peganglah hidupku, tuntun langkahku, aku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tanganmu. Ya. Mulai saat ini aku adalah milikmu Tuhan. Pakai hidupku untuk terus bertumbuh mengenal, mengasihimu Tuhan. Ini aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Di dalam, penutupnya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harus dengan dimateraikan dengan nama Tuhan Yesus. Itulah nama yang berkuasa. Ya, nama yang bisa memutus kutuk. Nama yang bisa membangkitkan orang mati. Nama yang bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, nama yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya, kemudian di akhir katakan amin. Oke saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada Amsal hari ini 11 ayat 12? Ya, jangan tertipu oleh penampilan, yaitu rumah orang fasik. Terlihat lebih berhasil, ya, terlihat megah, terlihat kaya. Padahal saudara ingat itu hanya sifatnya sementara, ya. Sedangkan kesederhanaan orang jujur, orang hidup takut akan Tuhan, dia biasa-biasa aja, terlihat biasa-biasa aja, tidak ada emas dia pakai, tidak ada kalung, ya. Dia terlihat biasa aja, ya, tapi dia menabung kekayaannya di surga dengan berbuat benar, dengan hidup benar, hidup takut akan Tuhan, menolong orang benar, menolong orang tertindas, menolong orang sakit, mendoakan orang sakit, ya, membantu orang lemah, ya. Hidupnya dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa orang yang tersesat kembali kepada jalan Tuhan yang benar, yang mendorong orang untuk mengandalkan Tuhan, ya. Dia menabung di surga, ya. Terlihat jujur, terlihat sederhana, ya, tapi mengandung jalan kehidupan. Ya saudara, kita tidak bisa hanya mengandalkan kata hati atau pikiran kita sendiri untuk menentukan apa yang benar. Kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai standar, sebagai pegangan, ya, sebagai penunjuk jalan, ya, untuk meluruskan jalan kita. Ya saudara, kemudian hikmat itu mengajak kita untuk melihat ke ujung jalan, ya. Bukan hanya pada langkah pertama yang terlihat menyenangkan. Ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya saudara. Nah, ingat baik-baik, hanya satu jalan keselamatan dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jikalau saudara mendengar ada kesembuhan dan ternyata di gereja, itu Tuhan memakai gerejanya untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehadirannya selama bumi ini masih ada. Ya saudara, mari saya ajak kita menyanyikan satu pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Undang Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Undang Dia saudara. Roh Kudus, ku mengasihi
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi saudara katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi, bertata, menjadi Allah Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu. Roh Kudus, kuasai tubuh jiwa roh kami, agar hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kuduskan kami, kuduskan kami, mampukan kami dan ajar kami untuk kami terus bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Jadikan kami garam, jadikan kami terang, jadikan kami saksi Tuhan, untuk hidup kami memuliakan Tuhan, agar hidup kami terus berada dalam jalur kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Hamba meteraikan roh takut akan Tuhan di dalam hidup saudara. Roh Kudus diberikan kepada saudara, hikmat dan pengertian dicurahkan bagi saudara, sehingga hidup saudara tidak sama lagi. Saudara bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus dan katakan amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati saudara.